Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga anak-anak semuanya diberikan kesehatan ya. Amin amin ya robbal alamin. Pagi ini kita akan membahas materi tentang zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama kita akan bahas zakat. Zakat menurut bahasa artinya suci atau mensucikan. Maksudnya, zakat itu mampu mensucikan harta dan jiwa seseorang dari berbagai sifat tercela. Sedangkan menurut istilah, zakat itu berarti kadar atau ukuran harta tertentu yang harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih atau suci, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Macam-macam zakat itu ada dua, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat jiwa atau zakat badan yang disebut juga dengan zakatun nafsi. Zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, baik anak kecil maupun dewasa, baik laki-laki atau perempuan, baik merdeka atau hamba sahaya pada akhir puasa Ramadan. Zakat fitrah adalah zakat jiwa. Maksudnya, zakat jiwa setiap muslim berupa makanan pokok yang mengenyangkan. Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan jiwa. Zakat fitrah dikeluarkan khusus pada akhir puasa Ramadan, yakni malam 1 Syawal. Bentuk zakat fitrah di masing-masing negara berbeda karena disesuaikan dengan kondisi makanan pokok di daerah setempat. Di Indonesia, bentuk makanan pokoknya itu beras, jagung, dan sagu. Meskipun terdapat perbedaan, namun kadar besarnya zakat harus dikeluarkan sama, yaitu 1 sok atau 2,5 kilo. 2,8. Ini dirubah ya, tidak 2,5. Ini 2,5 kan sudah berlaku dari tahun-tahun yang lalu. Sekarang kita itu 2022. Jadi beras pun itu harganya juga naik, sagu naik, jagung juga naik. Berarti zakat yang kita keluarkan itu juga pasti naik. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat fitrah pada waktu bulan Ramadan, jangan pakai takaran ini 2,5. Lebih baik 2,8 atau 3 kilo sekalian. Lebih baik itu lebih daripada kurang. Selanjutnya, syarat muzaki. Muzaki itu adalah orang yang mengeluarkan zakat. Syaratnya yaitu beragama Islam. Yang kedua, orang itu hidup atau waktu terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan dia masih sehat, masih menemui bulan Ramadan. Syarat yang ketiga yaitu mempunyai kelebihan harta pada malam dan siang hari raya Idul Fitri, baik untuk diri sendiri maupun orang yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya, orang yang wajib dizakati
atau dikeluarkan zakat fitrahnya. Yang pertama, beragama Islam, baik anak kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, baik itu merdeka atau hamba sahaya. Hamba sahaya itu kalau dulu namanya budak atau pembantu. Yang kedua, mereka yang berada dalam tanggungan seperti anak, istri, pembantu rumah tangga, atau orang yang tinggal serumah dan menjadi tanggungannya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah terbagi menjadi 4. Ada waktu wajib. Waktu wajib itu adalah mengeluarkan zakat fitrah sejak terbenam matahari akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua, waktu mubah adalah mengeluarkan zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan. Waktu afdol atau waktu yang paling utama adalah mengeluarkan zakat fitrah sesudah sholat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh, atau kita zakati sebelum sholat id. Waktu haram adalah mengakhirkan zakat fitrah sampai sesudah sholat Idul Fitri. Kalau sesudah sholat Idul Fitri kita baru mengeluarkan zakat, itu namanya bukan zakat fitrah, hitungannya sedekah atau sedekah. Mengeluarkan zakat fitrah memiliki beberapa manfaat, antara lain 1. Menolong orang yang kesusahan. Yang kedua, membersihkan jiwa manusia dari kotoran dan mendidik pribadi agar bersifat pemurah. Yang ketiga, membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Yang keempat, sebagai pernyataan syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Zakat yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta kekayaan, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab itu artinya batas minimal harta untuk dikeluarkan zakat. Syarat wajib zakat mal yaitu beragama Islam. Pemberi zakat itu adalah orang yang merdeka, orang kaya, harta yang dizakati milik sendiri, harta telah mencapai 1 tahun, dan harta telah mencapai nisab. Selanjutnya, jenis harta yang dizakati. Yang pertama, barang berharga seperti emas, perak, dan uang yang disimpan. Emas dan perak kalau disimpan dan itu banyak, itu wajib dizakati. Beda kalau emas yang kita pakai 1, 2 dipakai di tangan, itu tidak wajib dizakati. Tapi kalau emas disimpan dengan kadar yang banyak, itu wajib dizakati. Yang kedua, harta perdagangan. Ketiga, hasil pertanian. Keempat, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, kerbau. Kamu punya kambing, sapi, kerbau banyak, 100 kambing, 100 sapi, 100 kerbau, berarti itu wajib dizakati. Selanjutnya, barang temuan. Barang temuan atau barang yang kita temukan seperti perhiasan, emas, guci, yang kita temukan itu wajib dizakati. Sebenarnya kalau kita menemukan barang itu kita harus laporan ke pihak yang berwajib, ke masyarakat setempat. Kalau sampai 1 tahun tidak diambil, tidak ada orang yang mengaku barang temuan tersebut menjadi hak kamu. Yang penting sudah ada waktu 1 tahun, sudah kamu umumkan, itu menjadi hak kamu. Selanjutnya kita akan bahas kadar ya, atau berat zakat yang wajib kita keluarkan. Zakat yang pertama itu zakat barang berharga. Emas, perak, uang, itu berapa zakatnya?
Gini, yang pertama emas. Emas itu kalau kita sudah menyimpannya itu sudah ada waktu 1 tahun, emas itu kita simpan selama 1 tahun dan beratnya itu 85 gram, itu wajib kita zakati. Berapa zakatnya? Itu 2,5% dari emas yang dimiliki. Jadi 85 gram, kita tanyakan harganya itu sekitar berapa sekarang emasnya. Nanti dinominalkan uangnya, 2,5%-nya itu wajib kita zakati. Selanjutnya perak. Perak juga sama. Perak yang kita miliki selama 1 tahun kita hitung. Kalau beratnya ada 595 gram, kita wajib juga menzakatinya 2,5%. Perhitungannya juga sama, kita harus tahu harga pasarnya. Harga pasar emas, harga pasar perak itu berapa. Nanti seumpama 595 gram itu uangnya berapa, baru kita hitung 2,5% dari uang tersebut itu berapa, yaitu yang kita wajib keluarkan untuk zakat. Uang yang kita miliki selama setahun itu juga wajib kita zakati. Yang penting totalnya uang yang kita tabung itu sekitar 85 gram. Yang kedua, zakat harta perdagangan. Itu kadarnya setara dengan 85 gram emas. Zakat yang wajib kita keluarkan itu 2,5%. Selanjutnya zakat ziro'ah atau zakat biji-bijian. Nisab zakat ziro'ah dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama itu hasil pertanian yang bersih dari kulitnya. Itu nisabnya 7 kintal. Dan yang kedua hasil pertanian yang masih berkulit. Itu nisabnya 14 kuintal. Dalam zakat ziro'ah tidak diperlukan haul. Artinya kewajiban mengeluarkan zakat ziro'ah tidak menunggu hasil pertanian atau perkebunan itu dimiliki selama 1 tahun, namun dikeluarkan saat memetik atau panen. Jikalau kita panen jagung, beras, dan itu sudah mencapai 7 kuintal kalau tidak ada kulitnya. Tapi kalau masih ada kulitnya itu 14 kuintal, berarti kita wajib menzakatinya. Jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Adapun besar zakat ziro'ah yang wajib dikeluarkan seorang muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat adalah yang pertama, apabila hasil pertanian ditanam menggunakan air hujan, air sungai atau sumber mata air, itu zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% dari hasil panen. Tapi apabila hasil pertanian itu menggunakan air PDAM, mesin pompa air atau kincir air, dan penggunaannya memerlukan ongkos yang mahal, besar zakat yang dikeluarkan adalah 5% dari hasil panen. Selanjutnya kadar zakat binatang ternak. Nisab zakat atau ternak dibagi menjadi 3 macam sesuai dengan jenis hewan ternaknya. Yang pertama unta, nisabnya 5, haulnya 1 tahun. Sapi nisabnya 30, haulnya 1 tahun. Kambing
40 nisab, haulnya 1 tahun. Jadi kalau kita sudah mempunyai 5 unta, 30 sapi atau kerbau, domba 40, kambing 40, kita wajib menzakatinya. Hewan itu kita rawat selama 1 tahun dan sudah mencapai nisab, itu wajib dizakati. Secara rinci mengenai nisab unta, sapi, kerbau, kambing, domba, serta besar zakat yang wajib dikeluarkan antara lain. Yang pertama, unta. Unta, jika kita mempunyai unta 5-9 ekor, itu zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Nah, ini sudah Bu Farid buatin kolomnya. Nanti jika perlu kalian catat. Selanjutnya sapi atau kerbau. Kalau kita mempunyai sapi 30-39 ekor dan itu kita rawat sudah ada 1 tahun, zakat yang wajib kita keluarkan itu 1 ekor sapi atau 1 kerbau umurnya 1 tahun. Begitupun ini sampai ke bawah, kalian baca lagi sendiri. Jikalau 40-59 ekor itu zakatnya berapa gitu ya. Lihat lagi. Ini kambing dan domba. Kambing dan domba, jika kita mempunyai kambing 40-120 ekor, itu zakatnya 1 ekor kambing betina umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Ingat ya, zakat binatang ternak ini harus mencapai 2 syarat tadi. Yang pertama, ada nisab, ada haul. Haulnya itu 1 tahun. Selanjutnya, zakat rikas atau harta terpendam. Rikas adalah harta terpendam, yaitu berupa emas atau perak yang ditanam dalam tanah. Apabila kita menemukan harta atau harta temuan, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% dari harta yang ditemukan. Selanjutnya ada hikmah berzakat. Hikmah berzakat yang pertama, menolong orang susah, lemah, du'afa agar dapat menunaikan kewajibannya. Yang kedua, menjauhkan diri dari kejahatan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kaya dan yang miskin. Yang keempat, membersihkan diri dari sifat tercela seperti kikir, tamak, dan sombong. Yang kelima, mendidik diri menjadi orang yang mulia seperti pemurah, suka membantu, belas kasih, dan mempunyai kepedulian sosial. Yang keenam, mendapatkan pahala dan tambahan rezeki yang layak. Yang ketujuh, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Balasan orang yang tidak berzakat. Yang pertama, mendapatkan laknat dari Allah sebagai pendusta agama. Yang kedua, terjangkit penyakit jiwa seperti bakhil dan tamak. Yang ketiga, siksa neraka. Yang keempat, hartanya tidak berkah. Yang kelima, menjadi orang yang kufur. Sekian penjelasan hari ini. Jika ada yang
kebingungan atau kesulitan bisa WA langsung atau menghubungi nomor Bu Farid. Selanjutnya, kerjakan soal berikut. Soal ditulis beserta jawabannya. Terima kasih, selamat mengerjakan.